Saya share screen dulu. Iya. Saya rekam juga. Sip. Ini mudah-mudahan YouTube. Oh, bentar, saya harus masuk ke YouTube dulu ya. YouTube. Mudah-mudahan udah live di YouTube. Ini ngecek aja nih, biar monitor. Udah masuk ke channel saya lagi belum? Masuk lagi deh. Ini ngecek channel. Tadi kepaksa booting dulu komputernya. Ini nggak usah. Bentar. Chatnya saya buka dulu. Oke, mudah-mudahan zoomnya udah bener nih. Oke, coba lihat YouTube-nya. Ini live streaming YouTube udah jalan ya. Oke, live streaming YouTube udah jalan. Sekarang kita live beneran dah. Oke, selamat pagi. Sehari 2 kali kuliah ngerendeng capek ya. Kita akan kuliah lagi tentang mikroprosesor. Bentar, saya harus buka kuliahnya dulu. Nah, ini kuliahnya belum dibuka buat publik nih sebenarnya. Lagi nyelesain bahan ujiannya soal salah masuk lagi. Open course itts.ac.id. Jadi Anda bisa masuk ke kuliahnya Open Course itts.ac.id, cuman yang buat open course benernya belum kebuka, belum ada. Ini yang ada baru buat mahasiswa ITTS-nya aja. Jadi ini yang ada buat mahasiswa ITTS saya kasih lihat aja. Nanti kalau bang soalnya udah beres, udah semuanya lengkap, baru saya bikin kuliah lagi yang free-nya. Jadi ini kuliahnya adalah yang ini, dan ini ada passwordnya buat masuk nih. Nih. Jadi belum ada yang free-nya. Kenapa saya nggak dibuka dulu? Soalnya kalau dibuka dan semua orang bisa ngerjain ujian, nanti saya bingung mana yang mahasiswa ITS, mana yang bukan. Nanti pas masukin nilai bingung, ini mahasiswa bukan gitu. Tapi nanti kalau bang soalnya udah selesai, saya akan kopiin kuliah ini jadi ada kuliah yang free. Jadi sekarang ini belum ada yang free-nya, gara-gara bukan nggak mau bikin free sih, karena saya bingung nanti misahin antara mahasiswa ITS sama bukan. Karena di sini ada nilai, ada grades, dan kalau kecampur pusing saya. Nih, kok cuma 4 orang sih? Oke, buat yang ada di TTS, ini gila ya, cuma 4 orang yang ikut, ini parah banget ini. Padahal udah dikasih tahu beberapa kali nih. Ya udah terserah sih. Nih kelihatan ini Wahyu sudah nilainya 90, 100, 90, buset. 4 orang juga dengan ono lagi, mahasiswanya cuma 3 nih sebenarnya. Oke, ya udah. Ternyata mahasiswa ITS-nya bandel-bandel. Kagak mau ikut kuliah, ya udah serah sendiri, ntar nilainya jeblok lah. Ya, kelakuan kayak gitulah, minus banget. Ini nilainya udah 90 nih, Wahyu bagus banget ya. Oke, nah ini contoh kalau mahasiswa yang bener kayak gini nih, nilainya bagus-bagus. Ya udah, sekarang kita materi kuliahnya lagi ya. Materi kuliahnya kita akan masuk sini. Jadi tujuan kuliah ini adalah
mengajarkan tentang mikroprosesor, mikrocontroller. Jadi kalau tadi pagi kita kuliah tentang big data, data science, ada pertanyaan bisa nggak mikrocontroller digabungkan dengan data science? Di sini yang diterangkan tentang mikrocontrollernya di sini nih. Ini bagian terakhir kuliah nih. Ini semuanya pakai Arduino. Jadi diajarkan di sini sih sebenarnya kuliahnya. Ini di TKJ jarang diajarin, di RPL jarang diajarin. Jadi parah ini, guru-guru TKJ RPL dua-duanya nggak ngajarin. Jadi ini bingung ini, yang ngerti siapa nggak ada yang tahu. Karena ini ilmu ini jarang yang ngajar. RPL kagak ngajar, TKJ jangan ngajarin. Jadi hilang, ini ilmunya nggak ada sih. Oke. Tapi intinya kita belajar. Ini kalau kita lihat secara umum ya, kuliahnya ini pertemuan pertama, kedua, ketiga lebih ke arah prosesor itu apa. Kalau kita tahu dalam komputer itu ada mikroproses, ada prosesornya. Dalamnya prosesor seperti apa, cara kerjanya prosesor seperti apa diterangkan di kuliah yang sebelumnya. Jadi udah diajarin prosesor apa dan mulai belajar namanya bahasa mesin segala macam. Ini 2-3 kuliah sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem operasi. Oke, kita masuk ke sistem operasi. Sebetulnya sekarang ini saya harus loncat ini. Ini yang kompal ini agak berat karena jaringan internet di sini nggak kencang-kencang banget. Jadi saya susah ini. Jadi saya harus nyiapin dari rumah. Saya lupa kalau udah masuk sini. Saya harus masuk kerja sistem operasi secara umum dulu, perasaan udah kemarin. Kalau enggak saya loncat ke pengaturan aja dulu, pengaturan kernel, schedule. Oke. Jadi setelah ngerti yang namanya mikroprosesor apa, cara kerjanya seperti apa, kita belajar masuk ke sistem operasi itu seperti apa. Ini sistem operasi. Jadi sistem operasi adalah yang kita lihat di layar kita sekarang, itu sistem operasi. Kalau kita lihat di HP yang namanya Android, itu sistem operasi. Kalau kita lihat di komputer namanya Windows, itu sistem operasi. Kalau pakai laptop saya ada Linux, sistem operasi. Dalam sistem operasi saya nggak akan nerangin semua sistem operasi, lebih banyak akan menerangkan sistem operasi yang berkaitan dengan mikroprosesornya seperti apa. Bukan sistem operasi secara umum banget. Oke. Setelah ini, jadi ini mungkin sekitar 2-3 minggu ke depan saya akan menerangkan sistem operasi itu seperti apa. Kemudian saya akan jelasin lagi yang namanya Arduino ke bawah. Nah, ini lebih banyak nih penjelasan yang ini. Cuman yang di sini ini 3 agak susah saya teranginnya karena jaringannya lemot. Ini yang compile kernel, compile OpenBRT, membuat kernel modul itu agak susah diterangkan. Saya harus nyiapin dulu semuanya di rumah. Karena jaringannya lemot, mungkin hari ini saya akan bisa kasih lihat caranya aja seperti apa. Jadi yang namanya compile kernel, compile OpenWRT, belajar kernel modul itu adalah bikin sistem operasi itu seperti apa. Jadi bagaimana cara bikin sistem operasi. Ini jarang diajarkan di kampus-kampus. Apalagi di SMK, TKJ, RPL nggak pernah diajarin cara bikin sistem operasi kan. Taunya ada dewa yang bikin sistem operasi dan tinggal kita pakai. Namanya Windows. Kagak pernah diajarin bahwa kita bisa bikin kan? Nggak pernah. Jadi di kampus lain juga jarang yang ngajarin itu, bahwa kita bisa bikin sistem operasi. Mungkin saya akan kasih secara umum aja cara bikinnya seperti apa. Cuman untuk bikin benernya nggak bisa dilakukan karena butuh jaringan internet yang kencang. Karena kita akan download source code-nya sistem operasi yang besarnya sekitar lumayan 100-200 mega. Dan ini pakai jaringan kampus ITTS bisa pingsan itu. Jadi ini nggak bisa saya kerjain. Oke, cuma saya bisa kasih lihat. Jadi minggu lalu kita sudah mencapai cara kerja secara umum. Saya akan ulang lagi yang minggu lalu, diulang aja dikit. Kemudian saya akan ngasih lihat cara bikin. Cuman nanti saya akan apa ya? Jadi overview aja cara bikinnya.
Mudah-mudahan tolong saya diingetin ini buat minggu depan. Mudah-mudahan saya ingat. Saya selalu lupa soalnya. Saya harus nyiapin di komputer saya ini. Cuman kalau taruh di komputer ini repot ini, komputernya harddisknya kecil soalnya. Ini buat presentasi nih, bukan buat ngoprek. Oke, ini yang minggu lalu. Oke, saya masuk ke sini. Oke. Ini ada sistem operasi secara umum. Coba kita lihat ya. Mudah-mudahan kalau nggak salah sih udah diterangin minggu lalu sih. Saya umum aja, saya kejar. Nah, dalam sistem operasi ada kernel. Kernel adalah, jadi yang kita lihat, yang dilihat sama manusia adalah user interface, bukan sistem operasi benernya. Jadi yang kita lihat adalah user interface, bentuknya grafik. Di atasnya user interface kita punya browser, punya Word, punya aplikasi buat dengerin lagu lah, apa segala macam. Itu bukan sistem operasi sih sebenarnya. Itu aplikasi di atas sistem operasi. Sistem operasi sendiri namanya kernel. Dia fungsinya adalah untuk menghubungkan aplikasi dengan hardware. Jadi aplikasi tadi browser lah, nanti ada Office lah, ada buat dengerin lagu lah, apa segala macam dengan si hardware yang ada di komputer kita. Itu namanya kernel. Jadi kernel nggak kelihatan sih sebenarnya, karena tidak bisa dilihat sama manusia normal. Tapi manusia tidak normal bisa lihat kernel. Terus ya. Dan dalam sistem operasi dia akan menjalankan program. Dia yang ngatur program itu. Jadi kalau kita ngerti di komputer kita kan ada core-core-nya ya, ada 4 core lah apa segala macam. Coba di sini, coba top. Nah ini nggak kelihatan core-nya. Top kita, ini sorry ya. Ini diajarkan di akhir sistem operasi sih sebenarnya. Perintah top ini di akhir sistem operasi. Oke, ya udah, mau pas kebetulan ya saya udah otomatis saja langsung jalan aja top. Ini kita bisa lihat, oke, di sini beban CPU-nya seperti apa. Ini bebannya sekitar 15 core sebetulnya. Ini ngasih tahu beban CPU kamu 15 core sih sebenarnya. CPU saya cuma 4 core. Karena beban 15 core, jadi lemot sih. Sebenarnya kondisinya lemot. Memori saya ada 8 GB, kepake 3 GB, kosong 3 GB, dipakai 3 GB, buffernya 3 GB. Swap saya 2 GB, kosong 2 GB, tidak dipakai sama sekali. Jadi kita bisa monitoring apa yang terjadi dalam sistem operasi di sini. Dan di sini kita bisa lihat program apa yang lagi jalan kelihatan di sini. Ini ada OBS lagi jalan, ada Kazam lagi jalan, ada Zoom lagi jalan, Pulse Audio lagi jalan. Ini kelihatan yang lagi jalannya. Dia pakai berapa persen dari CPU lagi dipakai, kelihatan semuanya. OBS pakai paling gede. Oke. Cuman ini core-nya nggak kelihatan. Sudo saya install dulu ya. apt install htop. Tadi top aja yang saya jalankan, sekarang saya akan coba install htop. Saya zoom in biar kelihatan ya. Ya, oke. Mudah-mudahan keinstall. Ini jaringan di kampus ini nggak kenceng-kenceng banget, jadi rada-rada stres-stres gimana gitu. Di rumah saya lebih kenceng soalnya. Rumah saya kecepatannya sekitar 50 tambah 20, jadi 70 Mbps. Jadi kencang kalau di rumah. Kalau di sini stres. Parah. Oke, mudah-mudahan selesai. Kalau udah berhasil selesai, saya akan ngasih lihat htop. Tadi yang kita lihat top, ini top, htop dan sebagainya adalah aplikasi untuk melihat apa yang sedang dikerjakan oleh sistem operasi. Jadi kita bisa ngelihat apa yang lagi dikerjakan sistem operasi, ada masalah nggak dengan sistem operasi, dengan htop dan sebagainya tadi. Kita bisa kalau ada yang program yang bermasalah, kita bisa matiin tuh program dan sebagainya. Jadi kita bisa matiin program sih sebenarnya. Jadi kalau ada yang brengsek, kita matiin aja, bisa. Jadi, tapi ini nggak ada di Windows ya, ini nggak ada di Windows, ini adanya di Linux.
Jadi kalau Anda pakai Windows, Anda nggak bisa sampai level seperti ini. Kalau Windows semuanya ditutup, jadi user nggak usah tahu apa-apa lah. Lu tahu beres saja, semua diberesin sama sistem operasi. Kira-kira gitu cara berpikirnya Windows, supaya Anda nggak usah komplain. Kalau di Linux semuanya dibuka, jadi kita bisa ngelihat apa yang terjadi, terus kita bisa benerin sendiri. Jadi sarannya sih pakainya Linux, jangan pakai Windows. Dan Linux kita bisa bikin sendiri. Kuliah hari ini sebetulnya 2-3 hari ke depan saya pengennya ngajarin cara bikin sistem operasi itu, cuman kayaknya agak susah di kampus ini karena kecepatan internetnya nggak kencang-kencang banget gitu. Ini cuma lama banget ya, parah oh. Aduh, kalau dari Hatop kita bisa ngelihat core-nya berapa yang dipakai. Ini saya punya 4 core kalau nggak salah, dan kita bisa lihat kondisinya core mana yang lagi dipakai. Jadi core itu kayak prosesor dalam prosesor, dan kita bisa ngelihat nanti prosesor mana yang lagi sibuk, mana yang lagi dipakai dan sebagainya kelihatan semua. Wah, ini lemot nih, lama banget. Ya udah, saya balik lagi ya. Jadi kita bisa eksekusi program. Waktu program dieksekusi maksudnya bukan dibunuh ya. Eksekusi itu dijalankan. Waktu program dijalankan, kita bisa ngelihat sebetulnya program ini jalan di core yang mana, memorinya berapa yang dipakai sama program ini dan sebagainya, itu kelihatan semua. Oke. Nah, terus di sistem operasi juga ada yang namanya interupsi. Jadi misalnya program lagi jalan, misalnya paling sederhana mah gini lah, kita lagi nonton video, lagi asik nonton video, tahu-tahu ada WhatsApp masuk. WhatsApp-nya kan kasih notifikasi. Oh, ini ada berita masuk. Gimana caranya kalau WhatsApp masuk, kita lagi nonton video? Caranya, aplikasi yang monitoring WhatsApp, dia ngasih interupsi ke prosesor. Ini ada notifikasi yang harus dikasih tahu ke user. Jadi walaupun si user itu lagi nonton video, karena diinterupsi, langsung program notifikasinya jalan, langsung keluar di layar, ada WhatsApp masuk. Jadi itu fasilitas itu bisa terjadi karena ada interupsi masuk. Jadi ya, interupsi bentuknya seringkali hardware. Jadi ada sinyal hardware yang langsung masuk dalam CPU prosesor. Gitu ya. Mode operasi prosesor ada dua mode operasi, yang satu mode protected, satu supervisor. Sebagian besar prosesor berjalan pada mode protected. Protected adalah kita nggak bisa make semua fitur yang ada di dalam prosesor. Oke, jadi itu buat user biasa. Kenapa? Supaya nggak dikuasain. Jadi nggak ngaco-ngaco. Kalau supervisor dia punya kekuasaan penuh, dia bisa macam-macam lah. Oke. Nah, yang seru lagi dari cara kerja sistem operasi adalah manajemen memori. Manajemen memori itu kira-kira kayak gini. Memori itu terbatas, dan kalau kita lagi jalan, kalau kita pernah bikin yang namanya aplikasi atau program dan sebagainya, ada namanya variabel. Oke, misalnya buat nyimpan sesuatu, variabel dipakai segala macam. Jadi misalnya kita ada user nge-web ke server yang kita pakai, ada user nge-web. Konsekuensinya kalau ada user nge-web, si server harus tahu dong, ini yang nge-web IP address-nya berapa. User ini baru ngelihat halaman yang mana. Terus variabel apa yang dilihat, variabel mana yang harus disimpan. Gitu. Jadi waktu user nge-web itu semua akan disimpan. Nah, simpan itu ada di mana makhluk itu? Nah, ini udah saya, alhamdulillah. Kita pakai Hatop aja ya. Clear layar, Hatop. Ini keren nih, beda banget sama yang top tadi ya. Hatop bisa kelihatan saya punya 4 core, dan 4 core-nya lagi 100% semua nih, sekarang kondisinya parah. Jadi saya kondisinya prosesornya 4 core, dan 4 core-nya hampir 100% semua kapasitasnya dipakai. Memori saya ada 8 GB, 3 GB udah kepake. Swap saya ada 2 GB, 0 yang dipakai, nggak ada yang dipakai swapnya. Swap adalah memori yang ada di hard disk. Oke. Tapi memori RAM-nya sendiri saya udah kepake sekian.
Dan di sini kita bisa ngelihat lagi. Tadi kalau ada kita lagi jalan apa segala macam, ini kelihatan ada apa? Memori yang dipakainya kelihatan di sini nih sebenarnya. Sekian giga yang dipakai segala macam. Prosesornya berapa yang dipakai, kapasitas prosesornya berapa yang dipakai. Yang paling ngabisin adalah streaming ke YouTube ternyata. Streaming ke YouTube tuh nyebelin banget. Rekaman video gede juga, zoom lebih kecil. Jadi zoom tuh kecil makanya. Oke. Dan ini kita kelihatan banget sih. Dan jangan khawatir kayak gini nggak akan bisa lihat di Windows. Windows nggak bisa lihat kayak gini. Jadi sarannya jangan pakai Windows. Emang jelek. Gimana sih lu pada? Beres ya. Ini bisa kita lihat. Jadi memori berapa yang dipakai, CPU-nya. Nah ini kalau angka-angka kayak gini, persentase CPU ini kelihatan OBS itu makanya 150% CPU. Padahal CPU kan 100% satu CPU. Berarti OBS pakai 1,5 CPU dipakai sendirian sama si OBS buat ngirim streaming ke YouTube. Jadi ini OBS parah banget makanya ternyata. Saya baru tahu juga sih. Zoom cuma 40% dari kapasitas prosesor dipakai sama si Zoom. Tapi saya kan punya 4 prosesor. Jadi setengah prosesor ada yang dipakai Zoom, 1,5 prosesor dipakai sama OBS buat ngirim data ke YouTube. Ini bisa kelihatan semua di sini. Terus ya, ini OBS banyak banget OBS-nya. Gila lu, banyak banget OBS. Parah. Ini ada Google Chrome, browsernya kelihatan dia pakai berapa persen, 1, sekian persen dari prosesor. Nah caranya ini kalau kita lihat aplikasinya banyak yang jalan nih kan. Ini aplikasinya banyak banget yang jalan ya. Jadi yang terjadi dalam sistem operasi adalah dia bagi-bagi jatah waktu. Oh sekarang kamu jalan, sekarang kamu jalan, sekarang kamu jalan. Itu yang ngatur adalah sistem operasi. Beres ya. Jadi sistem operasi yang ngatur ini semua. Di kuliah nanti mungkin yang selanjutnya saya harus lihat gimana cara ngaturnya. Itu bisa disetel sih. Mana yang duluan mana. Nah ini duluan enggaknya kelihatan di sini nih. Ada PRI di atas, mudah-mudahan kebaca. PRI adalah prioritas. Oke. Jadi kalau prioritasnya ini 20 itu prioritasnya nggak tinggi. Ini prioritasnya, nah ini prioritasnya bisa diatur-atur sih. Angkanya dikecilin lah, kira-kira kayak gitulah. Oke. Kalau makin gede itu makin tinggi prioritasnya. Kalau yang minus ini, ada yang minus 6 itu prioritasnya rendah di bawah. Jadi yang prioritasnya gede, dia akan dapat slot waktu pakai prosesornya lebih banyak. Kira-kira gitu. Kalau kita pengen program itu cepat, kita naikin prioritasnya setinggi mungkin supaya yang lain gak ada yang bisa pakai prosesor kecuali dia. Kira-kira kayak gitu. Cuman itu jadi egois. Tapi kalau ini komputer punya kita sendiri ya bebas. Masalahnya kalau ini komputer dipakai banyak orang. Kalau yang namanya server yang pakai kan banyak orang kan. Jadi nggak bisa seenaknya ngatur kayak gini. Ntar ada yang marah loh. Ada yang bawa celurit. Sialan lo. Gue jadi lemot, kira-kira kayak gitulah, kira-kira. Kalau kita sebagai orang sendirian pakai komputer, ini jadi masalah ngatur mana yang kasih prioritas, ngirim ke YouTube atau Zoom atau ngerekam video. Ini ada 3 sekaligus soalnya. Ini kalau dilihat ada 3 nih, Zoom, ini rekam video, ini YouTube. Kelihatan di atas ini ada 3 lagi jalan semuanya. Jadi kacau banget nih. Oke, beres ya. Jadi memori saya yang cuman prosesor yang 4 core habis semuanya 100%. Oke, itu urusan ini saya matiin lagi aja. Quit. Saya pencet huruf Q tuh buat matiin tadi. Oke. Jadi itu manajemen memori kayak gitu. Nah, yang namanya virtual memory adalah swap. Oke, swap. Virtual memory adalah kan memori adanya berbentuknya IC ya. Bentuknya kayak prosesor elektronik kayak gitu. Kalau virtual memory itu memori tapi memorinya ada di hard disk. Konsekuensinya memori ada di hard disk adalah memorinya jadi lemot, pelan. Karena hard disk itu pelan. Kalau memori yang RAM yang lebih mahal daripada hard disk itu kenceng. Nah, sekarang kalau kita perhatiin sekarang orang cenderungnya pakainya SSD buat hard disk. Kenceng karena dia bukan mekanik. Dia bentuknya elektronik. Jadi kalau yang bentuknya elektronik kenceng, oke.
Cuman sekarang memori yang tadinya elektronik, harddisk kita bikin elektronik, cuma namanya SSD. Kalau saya kebetulan harddisknya masih harddisk yang bukan, yang ini SSD kita lupa. Yang ini SSD. Cuma kalau kita perhatiin baik-baik di sini kondisinya, oke, ini swap itu yang tadi memori virtual. Saya punya 2 GB swap dan kosong nggak dipakai. Memorinya sendiri 8 GB, 3 GB dipakai buat 7, sekian lah. Ini 8 sebenarnya. 3 GB yang dipakai. Jadi memori virtual itu swap, kira-kira gitu ya. Nah, multitasking itu apa? Ini multitasking. Multitasking, task itu kerjaan. Multi itu banyak. Jadi banyak sekali kerjaan atau program yang dijalankan. Lihatnya di mana ini? Sebelah kanan ini. Ini tas-tas yang lagi jalan. Banyak banget. Gila, ini banyak banget sekali. Ini banyak sekali lagi jalan operasional, dan aplikasi kita prosesornya menangani ini semua. Jadi ini ada 2000-an tuh, ada gila ribuan tas yang lagi jalan sekaligus. Jangan khawatir. Itu namanya multitasking. Oke. Di sama file system kita udah tahu lah, hard disk sama file system itu ada di hard disk buat nyimpen data dan sebagainya. Kemudian yang penting ada ini ya, ada file system. File system ada banyak macam-macam, ada di Windows ada yang namanya NTFS, ada FAT32 dan sebagainya. Di Linux ada ext3, ext4, ada Razer FS, ada banyak lah. File system itu banyak banget. Yang jadi masalah adalah file system. Di file system itu nanti yang masalahnya itu gini, sebetulnya cara bekerjanya, cara berpikirnya gini, setiap bit data ditaruh di dalam hard disk. Konsekuensi kita harus tahu ini hard disknya ditaruhnya di titik yang mana. Oke. Nah, itu jadi masalah karena address dari prosesor itu menentukan gedenya hard disk yang bisa dia pakai. Kalau dia 32 bit, seingat saya dia cuma bisa pakai hard disk 3 GB. Kalau hard disknya lebih dari 3 GB, dia harus ditipu dikit. Oke, ini 3 GB yang pertama, ini 3 GB yang kedua, ini 3 GB yang ketiga, dan seterusnya. Jadi hard disknya nipu sih sebenarnya. Kalau yang mau bagus, pakai prosesor yang 64 bit. Kalau 64 bit itu mau hard disk gede apa juga bisa ke-handle semuanya. Jadi prosesor yang lama yang 32 bit itu maksimumnya cuma 3 GB sebenarnya. Jadi paling kita akan bilang, kan makanya hard disk yang banyak kan hard disk 4 ya, 4 GB. Jadi 3 GB plus lah. 4 GB yang dipakai, sebenarnya dia makanya cuma 3 GB, 3 GB sekian lah. Nah, itu kalau mau punya data banyak, harus 3 GB masuk, 3 GB pertama, 3 GB kedua, 3 GB keempat, dan seterusnya. Kalau kita punya satu hard disk tapi 10 GB, prosesornya harus yang 64 bit, baru bisa bagus itu hard disknya. Itu ceritanya. Nah, file system ini juga masalah. NTFS dia bisa yang 64 bit, tapi FAT32 namanya juga udah FAT32 itu cuma 32 bit, nggak ditulis di sini, nggak ada. Udah mulai jarang dipakai soalnya. Rata-rata udah NTFS atau VFAT makanya. FAT32 udah jarang dipakai. Device driver adalah kalau di orang Windows biasanya nyebutnya driver ya. Iya driver ya. Kalau kita punya hardware baru kan kita harus install drivernya ya. Cuman sekarang juga Windows udah mulai kayak Linux, user nggak usah install driver, nanti sistem operasi nyari driver sendiri di internet, kira-kira kayak gitu. Kalau Linux dari dulunya Linux emang drivernya dimasukin dalam sistem operasi, jadi user nggak usah pusing kepala, tinggal colok aja hardwarenya langsung deteksi itu driver. Tapi kalau kuliah ini saya pengen bisa ngajarin cara bikin driver sih. Networking itu networking, jadi networking sebenarnya dilihat juga sebagai kayak file system, kadang-kadang dilihat sebagai file system, tapi bedanya kalau di file system data dikirim ke hard disk, kalau networking data dikirim ke komputer yang satunya lagi. Satu lagi yang urusan sama file system adalah security, sama sistem operasi ya, adalah security, keamanan,
Dan ini, sorry, security ini urusannya bisa dibaca-baca di kuliah cyber security saya, terutama masalah forensik ada di situ. Oke, ini ada di kuliah itu, ada di open course nih. Saya buka baru aja lah, kalau nggak kecampur dia. Masuk ke open course. Open course. Di sini ada cyber security. Mana dia cyber security? Di atas kalau nggak salah. Kok nggak ada? More. Kebaksa lihat more. Ini dia cyber security. Jadi Anda bisa ngelihat di kuliah cyber security. Oke. Di bagian paling bawah, di bagian bawah-bawah, bukan paling bawah sih, yang bawah-bawah aja, turun ke bawah. Nih. Nah, di sini ada forensik. Jadi salah satu masalah besar yang bukan masalah besar ya, salah satu ilmu yang dipakai di sistem operasi yang terkait dengan security atau keamanan adalah forensik ini. Oke. Saya belum melepasin ini ke kuliah yang terpisah. Sebetulnya ini adalah ilmu yang terpisah lagi buat cyber security. Oke. Dan kalau ngomong terus terang, buka-bukaan aja. Kalau Anda bisa ngerti ilmu forensik, gajinya sekitar 100-an lah. Kerja 1 minggu. 100 juta rupiah 1 minggu. Berapa teman saya bisa 200 juta rupiah 1 minggu. Jadi gaji sekarang bukan bulanan, gajinya harian, mingguan. Sekali kerja itu 1 minggu gaji 200 juta, kira-kira gitu. Orangnya pada santai-santai semua sih. Kalau nggak saya kasih lihat nih orangnya nih, kalau mau tahu orangnya. Ruby Alamsyah nih, satu. Jago loh, hati-hati nih, orang jago loh, bukan orang sembarangan nih. Ini orang jago. Nih, jago. Satu lagi misalnya ini Calvin Silain. Calvin ini dosen ini, ngajar di SGU juga kalau nggak salah. Dia ngajar di SGU kalau nggak. Tapi dia kalau nggak pindah, lupa ke ngajar di mana. Loh, kok ada Ono? Ini orangnya, mukanya sama saya mirip emang sih, kayak adik kakak, kata orang-orang kayak gitu sih. Ini jago forensik, ini jago juga forensik. Ada berapa orang lah di Indonesia, hitungan jari sih jumlahnya. Makanya kalau lagi ngerjain forensik ya, cuma untuk sampai level ini Anda harus ngerti yang namanya cyber security, harus ngerti TKJ, jaringan segala macam, harus ngerti sistem operasi, baru bisa masuk ke forensik ini. Jadi forensik ini hanya bisa kalau kita ngerti sistem operasi, ngerti jaringan, ngerti server, ngerti security, ngerti ngamaninnya, baru bisa masuk yang ini. Ini orang-orang jago, ini bukan orang sembarangan banget sih. Dan mereka punya sertifikat-sertifikat yang internasional buat kayak ginian. Ini kan ada tulisannya ahli forensik digital. Ini juga sama, Calvin juga sama. Cuman Calvin lebih low profile sih. Orangnya lebih low profile. Orangnya low profile banget kalau Calvin. Sama tapi mainannya nggak beda jauh. Ada satu lagi apa, Sitohang apa gitu ya, lupa namanya. Tapi saya pernah barengan webinar sama dia. Forensik, coba forensik. Siapa gitu? Bukan ini. Nggak tahu lah. Ada orang Batak sih, yang pakai siapa ya Batak tuh depannya, belakangnya. Lupa lah. Deh, beres. Nah, sekarang saya akan terusin lagi. Nah, ini dia. Ini security ya, udah. User interface adalah yang kita lihat sekarang, yang Anda lihat di layar saya itu adalah user interface. Secara umum ada dua, yang satu command line bentuknya seperti ini, yang satu lagi grafik seperti ini. Yang Anda lihat grafik. Kalau kita pegang server rata-rata bentuknya seperti ini. Kalau server nih, command line seperti ini ya, ini server. Kenapa server command line?
bukan grafik, soalnya grafik itu ngambil memori. Jadi daripada memori kita habis buat hal yang nggak kepake, nggak percuma, nggak guna, kita buang aja grafiknya, servernya command line aja. Makanya server Linux lebih efisien daripada server Windows karena dia nggak ada grafik sama sekali kalau Linux, gitu ya. Jadi lebih bagus yang server ini. Oke, nih jadi ada yang pakai command line interface, ada yang grafik GUI, kira-kira gitu. Nah, sistem operasi juga ada macam-macam. Salah satunya adalah real time OS, real time sistem operasi. Ini sistem operasi yang dipakai buat sensor dan sebagainya. Oke, buat robot, pesawat ruang angkasa itu rata-rata pakai real time OS. Bedanya apa? Kalau real time OS dia reaksinya cepat banget. Kalau ngerjain apa, Linux juga ada yang dibuat real time, namanya real time Linux. Oke. Nah, ada yang sistem operasi yang buat hobi. Ini buat belajar mikroprosesor dan sebagainya. Salah satunya ini ada React OS, ada Syllable. Oke. Tapi kalau Anda hobi mikroprosesor bisa ngeliat-liat ngelirik-lirik yang kayak ginian ya. Z80 mikroprosesor kalau nggak salah, bukan prosesor, profesor. Ini dijual nih, tahu bentuknya kayak gini nih. Ini bentuknya kayak gini nih. Lihat gambarnya aja ya. Nah, ini makhluknya. Mikroprosesor Z80, ini makhluknya. Nih. Tapi ini buat belajar yang namanya prosesor kerjanya seperti apa sih. Cuman nggak tahu sekarang masih dijual nggak ya. Dulu saya belinya mahal juga ini kayak ginian dulu. Waktu pertama kali saya belajar mikroprosesor ya. Kalau sekarang masih dijual keterlaluan, soalnya ini adalah ilmu sekitar 30 tahun yang lalu. Saya waktu itu masih muda, sekarang kan masih muda juga tetap. Oke, lanjut. Oke. Klik. Oke. Ini udah beres. Sekarang saya akan lanjutin ke, saya kasih gambaran aja yang namanya compile kernel atau kernel. Tadi udah kebayang kernel. Kernel kalau Windows kernelnya nggak bisa dapat. Jadi kita nggak akan pernah bisa bikin sistem operasi Windows. Kenapa kita nggak bisa bikin sistem operasi Windows? Karena source code-nya nggak dibuka sama Microsoft. Supaya semua orang nggak ada yang bisa bikin Windows kecuali Microsoft. Kalau kita Linux yang saya pakai ini sekarang, ini source code-nya kebuka. Bisa diambil di mana Linux itu? Masuk aja ke kernel.org. Ini dia makhluknya. Ini source code-nya bisa diambil ya. Cuman ya itu tadi saya nggak berani ngambil di kampus ini, soalnya kecepatan ke internetnya pelan. Ini bisa ngambilnya bisa lemot, lama. Nih coba. Sorry, bawa handphone nggak? Bawa, oke. Ini perhatiin gini ya. Nih coba kita perhatiin nih. Oke, coba kita perhatiin. Ini adalah versinya, nomor versinya 517, 516, 515 itu versi. Jadi di sistem operasi ada versinya. Versi terakhir kita adalah 5.16.14 yang rilis terakhir. Oke. Ini source code-nya bisa diambil. Ini ada tarbal segala macam. Ini kalau kita klik saya ngambil nih source code-nya sistem operasi. Coba lihat handphonenya. Di bagian setting about. Kan ada setting tuh. Ada about atau apa? About ada about nggak? Tentang. Bawah biasanya. Paling bawah. Tentang, ya, klik tentang. Ada tulisan kernelnya versi berapa, ada nggak? Yang tentang isinya apa itu? Apa? Versi? Oh, coba versi OS. Hah? Coba bawa sini. Penasaran. Coba sini. Oh, versi color, versi Android.
tambahan prosesor. Oh, ini apa nih? Batal. Nih. Versi kernel. Ini ada versi kernel ya. Iya. Coba sini aja biar suaranya kedengeran. Versi kernelnya dibacain versi berapa? 49117. Ini 49117. Ini kan ada nih perhatiin di sini ada 49 nih. Ya. Jadi versinya itu sekitar tahun bulan 3 2022 yang 309 kan 117 ya. Yang ini 306 tuh. Yang bulan ini yang 117 nggak tahu kapan, sebelumnya lagi berarti. Jadi kita bisa ngira-ngira kemungkinan ini versi sistem operasi sekitar 2021-an. Iya. Ya. Yang ketahuan kan langsung. Itu di handphone apa itu handphonenya? Realme. Hah? Xiaomi. Realme. Realme. Jadi ini ada anak PKL SMK bawa handphone merek Realme, versi kanalnya 49117 ya. Oke. Sama kan sama yang ini. Nah, sekarang handphone laptop saya versi kanalnya versi berapa? Bisa dilihat sih sebenarnya. Coba caranya masuk Google dulu ya. Ubuntu cek kernel version. Cara ngeceknya gimana? Saya masuk sini aja pakai ini UNAME-INR. Oke. Saya akan masuk sini, masuk paste di sini UNAME-INR, enter. Ini kelihatan versi saya lebih tinggi 513 versi saya. Jadi lebih bagus daripada handphone itu ya. Versinya 513, tapi versi yang paling baru adalah 516. Masih ada yang lebih baru lagi. Jadi tugas kita kalau udah mainan kayak gini, jadi sistem operasi ingat lagi ya, tugasnya sistem operasi adalah jadi yang ngatur antara aplikasi yang di atas dengan hardware. Aplikasi yang di atas bisa browser, bisa aplikasi buat nonton video, buat dengerin lagu dan sebagainya, itu aplikasi namanya. Supaya si aplikasi bisa ngomong sama hardware yang kita pegang, itu butuh yang namanya kernel. Jadi kernel fungsinya buat ngatur antara dua makhluk ini, aplikasi sama hardware. Hardware-nya seperti apa? Hardware-nya bisa berbentuk laptop, hardware-nya bisa berbentuk handphone, hardware-nya bisa berbentuk router, hardware-nya bisa berbentuk apa aja lah. Itu semua hardware. Jadi handphone kita, laptop kita, router kita, sebagian besar sistem operasi yang dipakai namanya Linux sebetulnya. Jadi itu Linux sebenarnya, bukan Android. Jadi kita ditipu aja sih sebenarnya. Jadi sebetulnya di handphone itu ada hardware, ada Linux, terus di atasnya Linux ada Android supaya orang bisa bikin aplikasinya gampang. Jadi Android itu ya Linux dalamnya sih sebenarnya. Cuman kayaknya beda sama komputer segala macam, kayaknya beda, padahal enggak, sama aja sih. Itu komputer juga sama, cuman kecil dan mahal. Sama laptop harganya sama. Coba itu handphone harganya berapa? Sekarang berapa? 300. Wah, 300. Wih, murah itu mah 300 mah. Itu harganya oke tuh, 300 masih oke banget lah. Tapi bisa dioprek soalnya. Jadi handphone Android bagusnya bisa diutak-atik, bisa dioprek. Jadi nggak apa-apa sih, tadi dioprek-oprek. Beres ya. Jadi itu fungsi kernel, dan kernel itu kelihatan versinya bisa kita lihat, versinya ada di kernel.org, dan kita lihat handphone Android sama laptop saya ya ada versi kernelnya, dan kernelnya sebetulnya semuanya bisa diambil. Salah satu lagi adalah yang sistem operasi yang bisa dipakai buat di router. Oke, namanya kalau di handphone namanya Android ya. Kalau di laptop namanya Linux. Router namanya OpenWRT. Ini sistem operasi yang dipakainya di router. Tapi Linux juga sama. Jadi semuanya Linux semua. Parah.
Jadi kesalahan fatal Republik ini adalah guru-guru ngajarin siswa-siswa dan murid-murid supaya pakai Windows. Cuman akibatnya kalau kita pakai Windows, kita nggak bisa bikin sistem operasi. Kalau kita pakai Linux, kita jadi bisa bikin sistem operasi. Gitu ya. Tolong kasih tahu gurunya ntar. Nah ini kita bisa lihat kernelnya, nanti kernelnya ngambil dari kernel.org juga. Kalau kita udah pernah bikin segala macam, bikin. Nanti kalau kita belajar bikin yang namanya Android bisa kita bikin juga. Itu kelihatan dia akan ngambil dari kernel.org juga sama. Jadi semuanya akan ngambil dari kernel.org. Nanti ada yang dijadiin buat handphone, ada yang dijadiin buat ini segala macam. Jadi OpenWrt. Oke. Nah kalau kita lihat lagi ke kuliahnya ini. Ini kuliahnya saya gedein ya. Jadi ini sistem operasi ini udah diajarin barusan. Ini udah tahu secara umum. Nah sekarang fungsi hari ini sebetulnya saya pengen compile kernel. Terus ini compile kernel Linux. Di sini ada compile kernel OpenWrt. Oke. Yang nggak ada di sini adalah bikin Android. Tapi kalau Anda bisa masuk ke kuliah saya. Nih, coba masuk ke open course lagi ya. Cuman di kampus ini dosen yang ngajar sistem operasi nggak berani sampai ngajarin bikin Android sendiri. Saya dulu ngajarin bikin Android sendiri soalnya. Oke, ini masuk ke kuliah di open course. Jadi silakan masuk ke kuliah open course. Di sini ada kuliah sistem operasi. Mana dia sistem operasi? Ini dia operating system. Oke, silakan diklik operating system. Kalau ini kuliah sistem operasi, beda banget, beda sama kuliah yang mikroprosesor ini ya. Oke, kita turun ke bawah. Sorry salah. Ini di sini. Ini bagian paling bawah ya. Ini sistem operasi, ini kuliah sistem operasi bukan kuliah jaringan, beda. Ini di sini yang paling bawah adalah membuat sistem operasi Android sendiri. Bisa, jadi itu handphone bisa diganti sistem operasinya. Kan komputer bisa kita install ulang kan? Handphone juga bisa kita install ulang kan di OS, bisa. Parah ya, parah ya, ngeri kan? Saya berani taruhan sih, kalau bisa ngerjain itu, gurunya pada takut semua. Wih, jago nih anak. Gitu. Jadi bisa belajar itu sih. Jadi sistem operasi bisa kita buat sendiri, versinya lebih bagus, lebih stabil segala macam. Cuma nanti yang seru, kalau saran saya sih belajar Linux dulu. Kalau belajar Linux, soalnya itu sama Linux sama sih. Jadi handphone sama Linux sama isinya. Seringkali kan kalau orang ngoprekan handphone kan pasti pertanyaannya, ini Androidnya bisa di root nggak? Gitu kan? Coba perhatiin di tempat diskusi lah. Pasti kalau kita lagi ngoprek Android, pertanyaannya Androidnya bisa di root nggak? Root itu apa? Root cuma gini doang, ini root. Root tuh yang ininya pagar. Itu root. Handphone kita bisa sebetulnya. Ya cuman daripada handphone kita dirusakin, udah pakai komputer aja, kita jadi ngerut belajar di komputer dulu. Orang sama isinya. Jadi kalau udah sering pakai Linux, pakai Android, pakai ketawa-ketawa doang, orang sama isinya. Cuman kalau kita pakai Windows, pakai Android kayaknya wah gimana, padahal sama aja sama Linux. Terus ya, sip ya. Oke. Ini terus, ini saya akan nerangin nanti pelan-pelan bagaimana langkah buat compile. Cuman sebelum saya terlalu jauh, saya akan lihat zoom-nya. Streaming. Coba ada pertanyaan nggak di streaming? Oh, Joshua Sinambela, ya benar. Nih satu lagi Joshua Sinambela. Benar nih. Ini yang ahli ini ya. Saya tadi kan udah Ruby Alamsyah dikasih lihat, Kevin, satu lagi Joshua nih. Oh, ini jago juga nih orang satu ini. Ahli forensik. Oke, ini jago juga nih, jangan khawatir. Ini orang-orang gila. Nah, ini dia orangnya. Ini perhatiin, ini lagi ada di pengadilan.
Parah banget. Oke, jadi ahli-ahli forensiknya orangnya itu ngajari lah. Tapi ini ada kuliah umum forensik sama defense. Ada Ono, Joshua sama Gildas. Acaranya di TTS lagi. Udahlah, ya begitu deh. Oke, tuh Joshua. Coba balik lagi. Ada pertanyaan di sini. Hard disk, memori, program, aplikasi, Android, Apple, ini nama aja semua. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang caranya cara ngompalnya. Cuma saya nggak bisa praktekin. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa. Cuman untuk bisa ngompal kernel beneran, saya harus nyiapin hard disk tambahan di komputer saya ini. Jadi saya perlu nambah hard disk. Memori sih cukup, hard disknya nggak cukup sih. Oke, sekarang saya akan masuk sini. Compile kernel Linux. Nanti kalau Anda udah pernah lihat yang namanya compile kernel Linux, compile kernel di bawahnya ya, Open WRT buat router, lihat yang namanya Android, sama. Jadi cara bikin Linux, cara bikin router, cara bikin Android nggak beda jauh satu sama lain, sama. Oke. Cuman untuk sampai level itu sebetulnya harus ngerti cara compile aplikasi di sistem operasi Linux. Jadi sama aja sih. Mau bikin sistem operasi, bikin aplikasi sama. Sebetulnya sama aja. Cuman ini langsung compile aja ya. Saya buka tab. Ini bentuknya cerita dulu ya. Minggu depan saya kasih lihat yang mudah-mudahan saya ingat. Mudah-mudahan saya sempat ngerjain juga. Soalnya saya lagi ngerjain PR. Di TTS Huawei itu ada PR-nya suruh bikin aplikasi dan harus upload ke app gallery-nya Huawei. Jadi dalam waktu seminggu harus bisa bikin aplikasinya harus diupload ke app gallery-nya Huawei. Jadi itu stres juga ya. Oke, saya akan klik dulu compile kernel. Anda bisa masuk ke sini. Jadi masuk ke wiki saya. Kalau mau cari bisa search aja compile kernel. Gitu. Nanti dapetin ini. Jadi proses compile kernel pertama kali kita instalasi aplikasi yang kita butuhin. Jadi ada compiler, ada kernel package, ada apa segala macam. Ini harus diinstal dulu semuanya. Mungkin mudah-mudahan komputernya kuat. Kalau komputer saya di rumah lebih gede soalnya. Itu harddisknya 16 GB, yang ini cuma 8 GB. Stres ngerjainnya dan harddisknya kecil banget yang ini. Cuman 100-an giga lah harddisknya, SSD soalnya. Ya nggak enaknya SSD gitulah. Kenceng tapi kecil, sebel. Dan kita butuh download source code Linux sekitar 100 MB. Berapa tahun lalu 20 menit. Kalau sekarang mungkin 100 MB. Kalau di rumah saya udah kenceng banget. Kalau di TTS kayaknya lama. Jadi saya nggak berani nge-download ini. Bisa di-download dari kernel.org ini. Oke. Jadi caranya adalah saya baca ini perintah-perintahnya pelan-pelan ya. Saya jadi super user dulu, sudoku cd ke user source. Jadi saya copy ini ya, saya masukin sini biasanya paste. Ini. Saya biasanya compile kernel saya lakukan di user/usr/src. src adalah source. Disingkat jadi src, pindah ke situ. Kemudian kalau ada folder Linux di situ saya delete. Kemudian wget adalah webget, ambil dari web. Tapi ngambilnya nggak pakai browser, ngambilnya pakai perintah command line. Jadi wget. Ini kalau kita perhatiin kernelnya masih 5.17. Oke. Jadi kalau kita tahu kernel yang bagus, ini sekalian saya edit aja ya. Ini saya edit lah. Saya login dulu. Salah. Saya buang LMS-nya. Oke. Sekalian saya edit ya, saya benerin nih. Saya edit. Nah, ini kalau kita lihat saya akan wget
kernelnya versinya 5.16.13. Sementara tadi kita tahu versi yang terbarunya adalah 5.16.14. Ini yang stabil. Jadi saya biasanya ngambil yang stabil. Yang belakangnya ada tulisan RC, saya nggak berani ambil. Karena RC singkatan dari Release Candidate. Jadi kandidat itu apa ya bahasa Indonesianya kandidat itu? Kandidat tuh ini ya, calon rilis. Kalau rilis itu kan udah dilepasin, rilis itu dilepas. Kandidat calon, jadi calon source code yang akan dilepas. Artinya itu masih dalam proses percobaan, testing. Ada masalah enggak? Kalau udah stabil, nggak ada masalah apa-apa, baru dia rilis beneran. Kalau yang ini tulisannya jelas tertulis stable atau stabil. Jadi saya akan ambil yang stabil aja. 5.16.14. Jadi ini source-nya saya rubah dulu. Versinya saya rubah. Nggak bisa diklik Oh, Mas, bisa. 5 berapa tadi? Lupa. Hah? Coba lihat lagi. 5.16.14. Di sini 5.16.13 ya. Diganti jadi 14. Oh, naik 1 doang rupanya. Di sini naikin 1. 14. Ini next. Sorry. 14. Oke. Dah. Kemudian kalau udah dibuka, kemudian kita bikin folder yang sama, kan foldernya dia adalah Linux 5.16.14. Dibikin supaya dia bisa dibaca juga sebagai user source Linux. Caranya pakai ln-s itu supaya dua folder ini bisa di-copy ke sini. Bisa dibaca juga sebagai user source Linux. Folder aslinya adalah user source Linux 5.16.14. Bisa dibaca juga sebagai user source Linux. Kemudian, nah di sini bagian ini save dulu biar aman. Save changes biar saya aman. Oke, nggak rugi saya ngerubah. Berarti saya perubahannya nggak drastis banget ya. Udah sempat ngoprek berarti kemarin. Nah ini udah. Sekarang kita mulai mengkonfigurasi kernel itu. Konfigurasinya, jadi kernel itu dalam bahasa yang sederhananya gini. Kernel itu bisa kita konfigurasi. Misal gini. Saya bisa ngasih tahu ke kernel kamu harus bisa ngomong sama NTFS. Kamu harus bisa ngomong ke jaringan wireless WiFi untuk hardware ini. Jadi kita ngasih tahu ke kernelnya. Jadi ngasih taunya itu namanya konfigurasi kernel. Jadi kernel waktu kita bikin, kita bisa konfigurasi dia bisa ngerjain apa aja. Dia kenal hardware apa aja. Jadi nggak semua, kalau semua hardware dimasukin, kernelnya gede banget. Ini terutama kita butuhin supaya handphone itu nggak gede, harddisknya nggak gede. Jadi kita set aja kernelnya cuma kenal ini aja. Yang lain nggak usah, soalnya kan emang hardware-nya nggak ada, nggak kita colokin ke handphone supaya kernelnya jadi kecil. Kita konfigurasi sih sebenarnya. Jadi caranya adalah kita copy dulu file konfigurasi defaultnya kernel. Jadi kernel punya file default, di-copyin. Kemudian di sini ada make menu config. Nih. Make menu config itu mengkonfigurasi kernel. Oke. Kita bisa juga edit pakai text editor. VI itu text editor, kita bisa edit .config ini bisa diedit. Coba kita lihat bentuknya seperti apa. Make menu config. Bentuknya kira-kira warna biru sih biasanya. Tuh kelihatan tuh. Biru putih. Nah ini dia. Bentuknya kayak gini. Pokoknya nggak manusiawi banget. Saya klik aja ya. Klik. Bisa kelihatan ya. Ini aja deh kayaknya lebih manusiawi sedikit.
Nah, di sini bisa kita set sih sebenarnya. Dia support bus apa aja. Misalnya dalam ada SATA, ada ATA, ada segala macam kan. Dalam hardware itu ada SATA, ATA segala macam. Mau support yang mana aja. Terus ini yaudah diatur semua di sini nih sebenarnya. Ngaturnya di sini semua nih. Harus lihat-lihat ini tampilannya kita lihat sih. Bisa digedein nggak ya? Nih. Oh ini dia. Nih. Kok burung burung. Coba. Mudah-mudahan. Oh ada di Wikipedia ya. Coba mudah-mudahan nggak terlalu burung. Nah, ini kelihatan dia support file system apa aja. Bisa diklik ini nanti dia kasih pilihan file sistemnya apa aja, mau mana yang gue. Terus dia punya kalau mau security apa aja yang mau di support bisa klik. Jadi nanti sebetulnya proses konfigurasi kernelnya kita harus milih mana yang diaktifin, mana yang tidak diaktifin. Klik. Kalau mau gila semua diaktifin. Kernelnya gede banget. Tapi kita colok apa aja aman, semuanya beres. Cuman gede gitu aja dan lama prosesnya. Ngompil kernel ini butuh waktu sekitar semalam. Jadi nggak bisa di waktu kuliah. Jadi misalnya saya paling bisa ngasih lihat bagaimana mengkonfigurasi. Tapi kalau ngompil supaya jadi sistem operasi baru semalam jadi. Jadi lama di prosesnya, bukan proses sebentar. Beres ya? Nah terus ya nggak bisa balik saya tutup dulu. Kalau mau dicoba di komputer yang jarang dipakai yang mana? Itu jarang dipakai. Paling ujung jarang dipakai yang itu. Kalau mau dicoba di ujung situ sih. Jadi itu nyalain aja. Hampir tiap hari datang kan? Kalau mau dicoba di situ dicobain. Jadi ini perintah ini bisa dicobain. Oke, saya kasih lihat dulu ya. Biar cobain ntar malam. Jalin aja semalam. Komputer itu aja jalain. Nanti mati aja. Yang saat itu jangan matiin supaya dia download sistem operasi, download source code-nya. Jadi kan gini nih, susah banget sih. Balik lagi ke wikinya mana nih? Mana wikinya? Ini dia. Jadi ini kan download nih sebelah sini nih. Ini kan download nih. Ini WG tuh download ya. Ini kerjain semalam. Ini download, udah. Jadi ini kerjain. Tapi harus ngerti Linux dulu. Udah sering pakai Linux belum? Harus belajar Linux loh. ya udah jangan dipaksain, nanti pusing kepala. Tapi kira-kira harus install ini dulu. Terus ini harus dikerjain, ini bakal semalam, bukan ini nggak semalam ya. Kita konfigurasi di sini, ini contoh lain konfigurasi, ini konfigurasi, oke, udah gitu compile. Compile cuma kayak gini aja, make all, cd user source Linux make all, langsung dikompil semuanya. Kalau mau lebih gila lagi, make module install. Ini kalau setelah make all kan semua jadi. Terus kita perlu installnya cuma gini doang. Make module install sama make install. Jadi cuma gini aja. Bikin OS cuma gini doang, udah. Cuman semalam. Lama, jangan khawatir, ini mah gila. Udah gitu kita update group. Group itu gini. Pas Linuxnya ini di booting nyala, kan kita bisa milih mau masuk sistem operasi apa. Biasanya kemungkinan yang komputer-komputer ini ada 2 sistem operasi, ada Windows, ada Linux. Cuman defaultnya dia ke Linux. Oke. Nah, karena kita bikin sistem informasi baru, OS-nya ada yang baru, nanti kita kasih pilihan juga masuk ke Linux yang baru atau ke Linux yang lama. Jadi ini update group ini fungsinya buat itu doang, buat ngupdate pilihan. Jadi cuma gini aja bikin sistem operasi sebenarnya. Beres ya, sip ya, oke. Cuman kalau nggak mau bikin cara gini, bisa pakai cara ini, cara nggak usah bikin juga bisa sih, cuman tetap aja download. Jadi caranya